Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis dalam Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia senang menghakimi orang lain? Mungkin hal ini disebabkan karena kebiasaan keseharian kita dalam kompetisi mendapat dan memberi penilaian. Nilai di sini dalam arti angka atau skor, atau waktu saya masih di sekolah dasar di kampung kami disebut dengan ponten. Waktu saya sekolah, saya senang sekali rasanya jika mendapatkan ponten 10 atau setidaknya mendapat ponten yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman pada saat itu. Tentunya dalam hal ini ponten atau skor atau nilai itu diberikan oleh guru sesuai dengan standar penilaian yang telah diujikan kepada muridnya. Maka siapakah yang berhak memberi penilaian? Tentu adalah guru yang berhak memberikan penilaian itu. Ukuran penilaian atas pemahaman siswa menerima pengajaran harus bisa diukur sehingga guru membuat soal dan jawaban yang tepat. Walaupun memiliki otoritas, seorang guru tidak boleh sembarangan memberi nilai, sebab guru harus bersikap adil dalam memberi penilaian, dan penilaian itu haruslah betul-betul dengan kualitas yang ada. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai umat Kristen, siapakah yang berhak memberi penilaian dalam kehidupan kita sebagai umat beragama? Tentu bukan pendeta, bukan penatua, dan bukan ahli-ahli agama atau ahli-ahli Taurat. Dalam hal ini yang berhak yang memberikan penilaian atas iman seluruh kehidupan umat manusia, yaitu dialah guru besar kita, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu ketika dalam penilaian tertentu dalam kehidupan kita tidak berhak menghakimi seseorang sesuai dengan standar pengetahuan kita. Karena apa? Kita nggak berhak juga menghakimi seseorang itu benar atau salah dalam perbuatan ataupun dalam segi peribadahannya. Oleh karena itu, ketika dalam firman Tuhan ini diperdengarkan bahwa ternyata pada waktu itu terjadi diskusi yang keras dan tajam antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang menganggap bahwa orang Yahudi adalah orang-orang yang berhak menerima keselamatan dari Allah dan dari Tuhan Yesus, dan bagi mereka anggapannya orang-orang non-Yahudi tidak berhak menerima keselamatan. Mereka orang Yahudi menganggap bahwa orang non-Yahudi itu tidak patut, tidak pantas menerima keselamatan, sehingga mereka menilai orang-orang menurut standar pengetahuan mereka, karena mereka menerima hukum Taurat, mereka memahami dan mereka mengetahui. Sekalipun itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi, Paulus mengingatkan mereka bahwa seluruh umat manusia itu adalah berdosa. Enggak ada yang tidak berdosa. Semua akan memperoleh keselamatan seturut dengan iman dan perbuatannya bagaimana menghidupi hukum Taurat yang telah diterima di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Maka dalam hal ini dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi dalam hal ini yang mau dikatakan bahwa jika kita menghakimi orang lain atas imannya, atas ibadahnya, atas perbuatannya, bahkan menganggap mereka rendah, itu berarti kita sedang menghakimi diri kita sendiri juga, karena enggak ada manusia yang tidak berdosa. Semua akan memperoleh keselamatan seturut dengan bagaimana dia mengimani perintah dan hukum Taurat yang telah diterima dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, suatu takaran atau ukuran dalam otoritas diperlakukan memberi penilaian benar dan adil itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh menerima kitab
hukum Taurat seturut dengan kehendak Tuhan, menghidupinya, melakukannya, bukan hanya sekedar mendengar dan memahami atau menghafal di luar kepala, tetapi bagaimana kita menghidupi yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita melakukannya dan tidak berhak satu orang pun menghakimi orang lain, bahkan menilai-nilai. Dialah guru besar kita, menjadi hakim yang adil, yang mampu dan yang mau menilai iman kita, dan karena kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita tetap senantiasa percaya dan beriman serta memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.